kita sehat dan kesempatan, mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku umat muslim, umat Rasulullah SAW, dan kita sampaikan sholawat dan salam kepada kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Yang saya kasihi, saya hormati Bunda Hajah Fitriana selaku pengawas Bintang Kantor Agama Kota Balikpapan yang mewilayahi Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Daya Sejasa Balikpapan 26 Madrasah Ibtidaiyah. Beserta jajarannya, jajaran dia. KKMI ya? KKMI. Oh, tidak ada KKMI ya. Biasa. Ya. Pak Ustadz Gunanto, Ustadz seluruh jajaran kepala-kepala madrasah Ibtidaiyah se-Kota Balikpapan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Pada hari Senin saya diinformasikan oleh Bukasi apakah berkenan untuk silaturahim dengan kegiatan KKMI di MI Amalia, sekaligus juga dimintakan menyampaikan materi terkait moderasi beragama. Alhamdulillah saya kira kegiatan itu karena saya nggak fokusnya, saya kira kemarin Bu, saya sempat nanya Mas Abel, Bu, jam berapa ke MI besok? Pak, hari Rabu. Ya, dia saking semangatnya. Satu, pertama saya nggak pernah ke MI Amalia, nggak pernah melihat, nggak pernah tahu. Ya sekarang nih ya pernah gitu. Yang kedua ya saya pengen ketemuan, kalau tidak salah saya pernah ketemu waktu saya ke Subang ya. Ya ke Subang, tapi di mana tuh di Balgas. Ya benar di Balgas itu. Disuruh ngaji lagi saya. Subang. Alhamdulillah hari ini ternyata qadarullah saya pun bisa hadir di sini. Bapak-bapak sekalian, banyak. Nah ini sebentar lagi kegiatan MTQ nasional. Setelah Agustusan, September ini MTQ nasional. Dikira kegiatannya hanya MTQ nasional. Jadi dari semua kabilah se-Indonesia itu separuh lebih itu mendaratnya di Balikpapan. Paling mendarat di Balikpapan. Dan kemenak itu diminta untuk melayani Kakamil se-Indonesia. Karena Kakamil berarti 38 ya, 38 Kakamil. Sementara kita
Kemenangnya hanya 10 kabupaten kota kan? Sudah 10 kabupaten kota, yang terdekat dengan bandara paling 3 Samarinda, bukan sama Balikpapan. Ya, mau yang lain ke Kanwil itu Kubar, jauh kan? Tapi tetap dapat, ya Kanwil. Nah, tapi kan hanya kemenangnya saja, ya, hanya kemenangan saja, para kemenangnya saja. Nah, maka dilimpahkan juga di situ juga kepada kepala madrasah. Nah, sudah kepala madrasah dia kepala KUA juga, gitu kan. Jadi kalau yang Kuba, kalau ikuti paling yang lainnya cuma kepala kemenangan saja, gitu kan. Nah, kalau yang Balikpapan, Samarinda itu tidak ada kepala kemenang, kepala madrasah ikut terlibat, kepala KUA ikut terlibat, gitu kan. Nah, jadi termasuk Pak Amin, gitu kan. Jadi kita punya madrasah kan yang negerinya 4, jadi 4 tuh melayani tamu-tamu. Di samping itu juga karena terkait dengan tusinya Kemenak itu adalah mengawali PPTI, maka tamu-tamu panitia pusat, yang panitia pusat itu kan berarti ada dirjen dan segala macam, kemudian panitra, pengawas, dewan hakim, itu semua dilimpahkan kepada Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, yang otomatis dari dewan hakim sekitar 300 itu yang mendarat di Samarinda itu hanya 10 dewan, yang mendarat yang lainnya di Balikpapan semua, jadi diikuti. Nah, tuh. Dan qadarullahnya lagi, tidak hanya kegiatan MTQ saja ya yang akan ada di Kalimantan Timur ini, ternyata yang membersamai kegiatan MTQ itu juga kegiatan puasa Kabinet Indonesia Maju. Jadi itu mendadak juga tanggal 28 Agustus tadi diinfo bahwa puasa kabinet akan dilaksanakan di Balikpapan. Puasa kabinet itu adalah hanya kayak kalau kita itu DWP-nya. Nah, istri-istri kabinet berarti istri-istri menteri. Berarti yang ketuanya berarti Ibu Iriana. Nah, oh iya kan? Iya. Dari Ibu Negara bersama Ibu Wapres, RI 3 sama RI 4 beserta Ibu Menteri akan melakukan kegiatannya di Balikpapan. Yang kegiatan OASE itu kegiatan ya juga terkait moderasi sejak dini. Nah, berarti kalau moderasi sejak dini sasarannya adalah para siswa-siswi. Yang punya siswa-siswi itu hanya Ibu Nadiem Makarim sama Ibu Eni Yakut, ya kan? Dikbud sama Kemenang. Nah, gitu. Karena Ibu Nadiem Makarim baru saja melahirkan, ya, gitu. Nah, maka dialihkanlah tugas itu kepada Ibu Eni Yakut. Nah, ya karena punya madrasah, sehingga sejak tanggal 28, 29, 30 karena ini madrasah, larinya ke Kanwil, larinya ke Kemenang Balikpapan. Nah, jadi disuruh ngumpulin lagi siswa madrasah aliyah. Sebanyak 500 orang masuk asifah dapat. Oh iya. MI enggak. MI enggak. Jadi hanya anak-anak madrasah aliyah. Dan lintas agama. Kalau mungkin madrasah aliyah ada lintas agama kan yang sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Di Balikpapan itu tidak ada sekolah Kristen yang di bawah Kementerian Agama, nggak ada. Di Hindu Katolik Buddha tidak ada. Yang ada itu hanya di
TK Negara sama Berau. Jadi kalau sekolah non muslim yang di bawah Agama itu dia bukan hanya sekolah Kristen namanya, tapi ada teologi. Nah, kalau sekolah Kristen di kita kan ada, tapi bukan di bawah Kementerian Agama, dia di bawah dinas. Nah, namun diminta juga tetap ada dinas agamanya, adalah siswa-siswa kita yang guru-guru kita itu bertugas di sekolah-sekolah. Dan kegiatannya akan berlangsung pada tanggal 10. Hari ini akan datang jam 10 akan mendarat tim Ibu Menteri ke Balikpapan. Jadi mungkin saya tidak bisa punya waktu banyak Mas kalian. Sorenya protokol istana yang akan datang, karena ini kan KRI yang akan datang ke istana. Begitu. Jadi saya mungkin sebentar saja Ibu sekalian, karena lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan bagus. Ikan bagus lebih cepat, kan apa namanya, lebih cepat dan bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya juga mohon support, mohon doa dari Ibu semuanya. Mudah-mudahan saya selaku yang tertuhannya lah, yang menjaga tertuhan di Kementerian Agama, dan mampu bersinergi dengan Ibu Bapak Guru semua membawa Kementerian Agama ini menjadi Kementerian Agama yang tetap pada jalurnya, ya, kontribusi yang baik kepada bangsa negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sasaran yang paling utama adalah anak didik kita. Anak didik kita harus dipahamkan dengan agama yang baik. Tidak ada sesuatu yang paling hebat yang akan membekas kepada kita semua, kecuali itu semua adalah dari ranah pendidikan. Kalau kita mencari jabatan itu bisa dapat, bisa tidak, dia tidak melekat, kan gitu. Kalau kita cari harta itu juga bisa dapat, bisa tidak, dia tidak akan melekat. Tapi sesuatu yang akan melekat pada diri kita, apa yang kita dapat, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari mulai kecil, itulah yang akan melekat selamanya. Jadi kalau kita dapat ilmu sejak dini, makanya itu konsepnya kan tuntut ilmu dari buaya sampai, karena itu yang akan melekat. Jadi kita tidak disuruh cari harta, kita tidak suruh cari jabatan, ngejar jabatan. Jadi kalau jabatan atau harta itu tergantung PLN. Oh PLN Pak. Jadi mau harta, mau jabatan itu tergantung PLN. Pertama prestasi. Jadi kalau akan ingin sebuah posisi, akan sebuah karir, sebuah kekayaan, itu harus ada prestasinya. Kemudian L-nya loyalitas. Bagaimana loyal kita terhadap ketaatan kita gitu. Yang N-nya nasib. Bukan nasab, bukan nasab, nasib. Jadi biar kita punya prestasi apapun, biar kita loyal apapun, kalau nasibnya kayak saya ini kita nasibnya ya biar tak anu ya, kalau nasibnya kayak apa gitu kan. Prestasi bisa sama prestasi, loyal bisa sama, kalau sudah nasibnya kayak apa gitu kan. Nah ini saya contoh, kayak contoh ya, di Kementerian Agama posisi strukturalnya saat ini masih ngambang, karena masih belum ada pengganti saya setelah Kasubag. Jadi yang ada hanya PLT. PLT itu sudah saya usulkan mulai bulan Mei, saya bikin PLT. Sampai sekarang belum keluar SK yang diusulkan itu belum keluar.
ini apa untuk koran? Saya kan orang nanya, Pak, kok sumpahnya masih PLT mulai bulan Mei masih PLT, kok belum keluar? Ya nggak tahu. Kalau nggak pusat, bapak kan cuma betul. Saya lagi gitu kan. Jadi saya kasih umpan saya itu, habis itu PLT cuma sebulan ya. Dan gitu, ya nggak tahu apa nasib tadi. Ya nasib gitu kan. Ada yang sudah PLT lama sekian bulan jadi PLT kemenang gitu kan. Nasibnya jadi PLN intinya kan. Nah, tetapi kembali lagi rumusnya, walaupun kita apa namanya, walaupun nasib itu dimaknai bukan pasrah tidak, tetapi kembali kepada konsepnya adalah ahsan muamalah gitu kan. Jangan ketika nasibnya tidak sesuai dengan prestasi lalu kemudian prestasinya turun, nah moralitasnya turun. Tidak, karena kita diberitahu, kita disuruh selalu berbuat baik kan. Ya sama dengan anak-anak kita. Maka saya mau lomba KSM, mau lomba apa yang diikuti oleh anak-anak kita, dia tidak juara, saya tidak penting juaranya, gitu kan. Tetapi kita telah memberikan pendidikan pada anak-anak itu ikut menunjukkan kemampuannya, ya. Dia mau mengikuti lomba itu sebuah prestasi. Madrasah yang mau mengikuti setiap event yang ada itu sebuah prestasi, ya, itu sebuah bentuk loyalitas. Masalah juara atau tidak itu nasib, tetapi tidak boleh menyerah, karena lampu itu harus menyala. Yang harus PLN kan, kalau nggak PLN nggak bisa, ya harus ada PLN sehingga dia terang gitu. Jadi sekali lagi Mas sekalian, pendidikan sejak ini terhadap apapun itulah yang akan dibawa oleh anak-anak kita. Nah, memang tantangan kita yang kenapa konsep moderasi ini masih digaungkan, karena memang kita sadar betul bahwa bangsa Indonesia ini penuh dengan keragaman agama yang ada di dalamnya. Tidak hanya agamanya, sukunya pun itu beragam, gitu kan. Jadi sehingga moderasi ini itu memang harus masih dilaksanakan. Jadi moderasi dalam perspektif pemerintah, gitu kan, moderasi dalam perspektif pemerintah. Jadi moderat bukan dalam pengertian secara personal atau lembaga, tetapi harus pada pemerintah. Kan kaidahnya sudah jelas tuh, apa namanya, hakim itu mengangkat daripada perselisihan kan gitu. Jadi moderat itu bagaimana pemerintah yang punya konsep watawassaw bil haq, gitu kan. Jadi kebenaran itu yang punya masing-masing punya, tetapi ada yang harus menjadi hakim di dalam. Kita dari umatan kosong, umat yang bertenang, umat Washington. Saya pernah dengar dulu, Washington itu sebenarnya kita, Washington itu sebenarnya kita, Washington Amerika kan, dia seolah-olah jadi penengah segala sesuatunya, Washington DC gitu. Sebenarnya kita Washington kan gitu. Nah, ya Wasatiyah tadi. Nah, jadi moderasi itu sebenarnya bukan bahasa baru, sudah lama, konsep lama, tetapi masifnya ya sejak era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mulai itu digerakkan, dan itu menjadi program prioritas pemerintah bagaimana moderasi berada.
Ya, gitu. Oke, juga.